Buongiorno a tutti. Kembali lagi bersama saya Srama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Di video kali ini aku excited banget karena kita akan reaction. Aku akan reaction untuk pertama kalinya music video yang terbaru dari Twice yang judulnya I Can't Stop Me. Nobody can, especially Twice. Nobody can stop them. Oke, langsung aja. Oke, kita masuk ke reactionnya, dan as usual habis ini aku bakal analisis fashion mereka. Oke. Oke, teratai flowers. Oh my god, they look amazing. Oh my god, Mina, astagfirullah. She's literally an angel. Ini sana juga. Sayang. Kemudian. Koreografinya sedikit distracting juga ya, in a good way. Oke, aku mundurin dikit ya, kita ulang. This is Tron. Mereka kayak ada dua sisi gitu ya, dibagi di tengah-tengah. Oke, ini settingan apa nih ya? Bentuknya kayak gini. Clueless. Satu kata, clueless. Amazing. Aduh, gila. Ini oke banget sih stylenya yang kuning-kuning ini. Kali aja aku berubah pikiran sih di analisisnya, tapi ini first impression aja. They look amazing in yellow. Ini reminiscent Clueless banget sih, film Clueless. Oke. Ini koreografinya bentar lagi datang. Lagunya 80s banget sih, 80s disco. Karena emang lagi populer banget sih kayaknya sekarang.
She looks amazing in that dress. Aku nggak terlalu yakin sama look yang biru ini sih, tapi aku harus lihat lebih lanjut. Train accident. Okay, let's stop. Okay. 80s. Kayaknya emang making a comeback sih. 80s synth, little bit of disco di tahun ini tuh, kayak Ladida kemarin dari Everglow, terus The Weeknd, Dua Lipa, itu kan kayaknya mereka lagunya tuh lagi kayak gini banget ya, melodinya. Oke guys, jadi aku udah dengerin lagunya berulang-ulang, dan emang lagunya Twice kali ini yang I Can't Stop Me itu mengikuti tren akhir-akhir ini yang lagi booming banget di dunia K-pop, which is the retro 80s genre ya. Apalagi di lagunya yang I Can't Stop Me ini kita bisa dengerin distinktif banget itu the synth sama chorusnya gitu yang sangat groovy, sangat disco gitu ya. Personally, menurut aku, walaupun of course lagunya tuh catchy, apalagi bagian chorusnya juga ya, tapi nggak tahu kenapa agak flat untuk lagunya Twice yang kali ini. Karena menurut aku, terutama ya di bagian verse-nya itu, menurut aku nggak ada there is nothing special gitu loh about the verse itu. Makanya aku kurang ke hook gitu sama lagunya yang kali ini, dan kedengarannya tuh kayak terlalu monoton gitu dari awal sampai akhir. Cuman emang terbantu sama di bagian akhirnya, di bagian klimaksnya itu beberapa ad-libs dari Jihyo atau Nayeon, I'm not sure gitu ya, yang pas dia ngebelting nada-nada tinggi tersebut itu sedikit kebantu sih. Tapi overall menurut aku emang sedikit, buat aku ya, sedikit flat. Apalagi kalau misalnya kita tahu Twice itu kan sangat known buat hooknya mereka tuh yang catchy gitu. Kalau misalnya kita denger dari lagunya mereka yang sebelumnya, yang More and More, itu kan catchy banget tuh, yang pas bagiannya sana dia sebelum chorus dia nyanyi More and More gitu ya. Terus kebanyakan sana sih emang sih, sama yang di Fancy, yang Chocolate, Dakoman gitu, itu kan itu sangat-sangat catchy gitu ya. Di sini nggak ada itu, walaupun sebenarnya aku sedikit mengharapkan ada, tapi nggak ada di sini gitu. Jadi makanya tadi agak fall flat. Rap verse-nya juga menurut aku di bagian, kayaknya di sini rap verse-nya dijadiin bagian bridge ya. Itu juga agak menurut aku agak maksa gitu ya. Penempatan nggak tahu nada rapnya atau gimana. It's like bagian itu it doesn't belong in this song gitu loh. Kayak sedikit maksa. Dan kita tahu Twice, kalau kita lihat ya perkembangan mereka, menurut aku mereka itu salah satu grup yang secara steady, secara stabil gitu, mereka bisa nunjukin evolusi mereka tuh berevolusi juga yang nggak langsung 180 derajat gitu, berubah dari satu konsep ke konsep lainnya. Perubahan pendewasaan mereka tuh stabil gitu menurut aku, dan pas emang ya. Cuman disayangkan aja agak-agak flat gitu di sini. Mungkin mereka emang mau bener-bener lepas dari konsep cutesy mereka yang mereka tuh known banget, aku nggak tahu. But ya,
it's not really my style. Now, kalau kita ngomongin fashion ya, aku mau ngomongin singkat aja ya, karena ini berhubungan sama meaning dari lagunya. Itu salah satu look yang mereka duduk di meja dan berhadapan sama kembaran atau it's two version of themselves gitu ya. Mereka pakai berbagai dress, yang di satu sisi itu full on black, yang di satu sisi itu kayak champagne sweet feminine glamour gitu. Which untuk mempertegas pesan yang mau disampaikan di lagu ini, kalau misalkan kita baca di interview mereka ya, mereka di interview sama The Korean Herald, mereka bilang kalau misalkan lagu ini itu menceritakan tentang konflik batin saat seseorang harus memilih antara baik dan jahat, gitu ya. Dan kalau misalnya kita nge-quote dari Mina, dia ngomong kalau misalkan I Can't Stop Me itu mengembrace feelings tersebut gitu loh, berada di tengah-tengah. Jadi it's quite a dark topic yang mereka belum pernah nyanyikan sebelumnya, karena si Mina ini yakin kalau misalkan setiap manusia itu punya sisi gelap dan sisi terang di dalam diri mereka gitu. Makanya disampaikan lewat lagu ini dan disampaikan lewat look, particularly this look gitu yang mereka berhadapan satu sama lain. Oke, look pertama yang mau aku omongin is this yellow ensemble. Now, I know what you guys think. Look ini tuh kalau yang pernah udah nonton ngingetin banget akan salah satu film yang paling populer ya di tahun 90-an, which is Clueless. Di film Clueless ini, tokoh utamanya yang namanya Cher, dia pakai salah satu outfit yang paling iconic gitu di film ini dan iconic sampai sekarang gitu, memorable banget, which is satu setelan matching suit yellow plaits pattern yang tergambarkan banget di looknya Twice yang ini gitu. Atau mungkin untuk kalian yang belum nonton filmnya, kalian pasti ingat juga di musik videonya Iggy Azalea yang Fancy, itu kan dia juga nge-replikain adegan di film Clueless tersebut gitu, dan dia juga pakai yellow plate suit. Although filmnya ini rilis di tahun 90-an dan lagunya Iggy Azalea di tahun 2000 something, tapi sebenarnya yellow look ini itu lebih inspired atau influenced by 50s, 60s, apalagi dengan semakin populernya miniskirt di tahun 60-an gitu ya, 60-an, 70-an. Pada tahun 60-an akhir, itu miniskirt sangat populer, dan pattern-pattern serta bahan seperti plaits, checks, gingham, atau bahan corduroy itu juga populer ya dipakai di miniskirt ini. Mereka akan pakai bersamaan dengan stocking warna-warni yang nutupin seluruh kaki mereka, atau mereka akan pakai boots. Biasanya go-go boots, which I think I'm not gonna be mad about it kalau misalkan Twice stylingnya ke arah situ, mereka pakai colorful stockings dan apalagi pakai go-go boots gitu ya. Menurutku itu bakalan quite fun gitu. It will be ya sesuai era banget gitu, dan I think it will be a nice refreshing take on Twice gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di individual membernya di look ini, kita bisa lihat ada Chui, Sana, sama Jonghyun, itu mereka pakai pattern plaits ini ya, dan si Sana itu pakai like this Chanel tweed-ish texture. Dan also kalau kita lihat di member lainnya, kita bisa perhatiin itu ada high waisted shorts, oke? Dan high waisted short ini sangat populer di tahun 50-an. Kita bisa lihat di sini dipakai sama Jihyo dan Nayeon, gitu. And I like it.
Terus another look yang mau aku bahas, the matching suits ya. Kayak tadi yang kita omongin di awal dari film Clueless, ini yang paling resemblance, apalagi yang dipakai sama Jonghyun ya. Tapi beberapa member emang pakai matching suit seperti Chui, Jonghyun sama Sana. Now, matching suit ini salah satu pilihan paling populer untuk dipakai wanita di tahun 60-an ya. Mereka lebih prefer kalau misalkan atasan sama bawahannya itu match gitu. Jadi apa namanya, pattern plates atau misalkan warna-warna yang lebih colorful gitu kayak yellow atau pink, dan biasanya akan matching sama bawahannya, bahkan biasanya sama dalemannya itu juga matching. Atasan kemeja seperti yang dipakai sama Jihyo sama Nayeon itu juga populer, but more so di tahun 50-an dan mungkin beberapa di tahun 70-an. Karena kalau misalkan di tahun 60-an itu kebanyakan mereka bakalan pakai knitwear juga gitu, nggak bakal pakai kemeja doang. Kita juga bisa lihat dress, ada dressnya Mina dan Dayeon. Ini probably, but I might be wrong, itu inspired by drop waist dressnya di tahun 60-an atau dressnya ciptaan Mary Quant, which is a prominent designer yang menciptakan salah satu desainer bentuk shape paling populer untuk dress di tahun 60-an. Now, let's talk about things that I do not like di konsep ini. Yang pertama, bajunya Chaeryeong, our beautiful strawberry girl. Aku suka dia pakai celana. The pants is a nice touch. Juga nggak terlalu berbeda dari member lainnya ya in terms of patternnya juga kan pakai plates dan yellow. Kenapa atasannya harus kayak gitu? Oke. Kenapa itu harus kayak apa ya? It's almost like a sport wear skin tight black atasan gitu. Look lost, menurut aku itu kelihatan it doesn't belong in this group gitulah atasan tersebut. Kita bisa lihat elemen hitam lain memang di bajunya Momo sama bajunya Jihyo, but mereka pakainya itu kayak Jihyo itu as a belt, as an accessories. Momo juga di incorporate ke dalam yellow and plate jumpsuitnya dia atau playsuitnya dia ya. Chaeryeong itu straight up atasan ketat warna hitam. I just don't think it's fit with this concept. Untuk Dayeon, sleeve-nya, I don't know what it is about JYP sama naruh Dayeon di organza sheer tile sleeve kayak gini. They've done it before di Feel Special, dia bajunya juga pakai konsep yang sama gitu ya, sheer. Tapi bedanya kalau di sini itu terlalu I don't know, kurang it doesn't look fresh aja di Dayeon gitu loh, karena dia udah pakai ini before and it's too like pretty innocent gitu loh. Itu kurang fierce, kurang ada elemen fierce-nya gitu. Dan dia kayak ketelan aja sama sleeve-nya menurut aku di sini. Dan yang terakhir, sepatunya. Okay. It's okay. I'm not mad at it. Cuman menurut aku akan lebih lebih konseptual aja kalau misalkan mereka tuh pakai the same PVC flat shoes yang populer banget di 60-an atau go-go boots. Why not, right? Tapi itu bukan terlalu concern. I think it's nice, dan di beberapa scene juga mereka kan sepatunya sama ya, putih semua gitu, so it's not a big of a concern. It's just that it could be more conceptual for me. Next look yang aku mau omongin, it's the gray power look. Okay. Straight up, this is one of my favorite. Dan let's put aside looknya yang udah dimodifikasi di MV. Aku mau ngomongin di photoshoot album mereka yang Eyes on Me. Aku suka. Oke. Dan aku bilang ini power look. Kenapa? Karena emang each member itu punya tailored
piecesnya masing-masing gitu ya. Dan I would like to think kalau misalkan pieces-piecesnya ini inspired dari woman power suit atau pantsuit gitu yang booming di era 70-an. Karena di era tersebut wanita itu memang sudah mulai incorporated atau memasuki dunia pekerjaan, dunia karir yang dulunya itu mayoritas kaum laki-laki ya. Mereka udah mulai aktif di dunia karir, jadi mereka tuh butuh something formal, something to make them look strong maybe ya. Dan mereka memakai power suit atau pantsuit ini mulai dari setelan dan celana formal ya. Dan itu bisa kita temuin di Look at Twice yang ini. Jonghyun sama Jihyo looks amazing. Mereka pakai vest dan pakai kemeja serta jas. Tapi yang paling aku suka tuh celana ininya sih, celana tailorednya mereka sih yang high waisted. I love it. Dan kalau misalkan kita lihat member lainnya, apalagi yang pakai jas ya, itu kalau misalnya kalian lihat shouldernya, it's quite wider than usual gitu ya. Itu kayak exaggerated shoulders. It's very 80s, sangat 80-an. Mungkin itu juga menambahkan kesan strongnya gitu ya. Dan walaupun shoulder pads ini itu udah dipakai jauh-jauh di era sebelumnya ya, 30-an, 40-an tuh shoulder pad udah ada. Tapi emang shoulder pad itu sangat essential. It's very essential dan itu sangat menggambarkan look di tahun 80-an. Ya. 80s is all about exaggerating. Mulai dari warna, mulai dari texture and fabric sampai ke shape gitu. Dan shoulder pad ini salah satu item yang paling populer dipakai di baju 80-an. And I like it. They use it here. Dipakai nggak terlalu berlebihan juga, nggak yang kayak shoulder gede banget. It's just right. Dan mereka look strong. Okay, again, let's talk about Chaeryeong di look yang ini. I think she looks fine. Cuman aku I wish shoulder padnya ini mungkin di-incorporate. Gak tahu, maybe ditambahin di blouse dia, atau I don't know, put her in a suit also. Tapi itu nggak terlalu ganggu karena dia di sini pakai rok dan pemilihan dia tuh pakai stiletto dibedain sama yang lainnya. It helps. Okay, she looks amazing. Dan dia juga pakai tailor pieces kan, dia pakai vest juga gitu ya. So it's not really big of a deal. Cuman aku cuma berharap aja ada something gitu di shouldernya, or add something to her look. Okay, now the last and probably my least favorite look, the denim. Okay, now don't get me wrong ya. Beberapa shape itu quite interesting buat aku, kayak yang dipakai Sana, terus ada Jihyo dan Mina yang dress denim. I think it's quite fun. Cuman di sini problemnya buat aku, it's more of a banyaknya possibilities yang bisa dikembangin dari look ini instead of this styling. Yang pertama, tambahan bling-bling sama fringe-nya or whatever it is, the bedazzled application. It's honestly malah kelihatan tacky atau sedikit norak for me. Okay, so it doesn't really help. Yang kedua, the silhouette. They show legs. And there's nothing wrong with that, of course. Tapi masalahnya di look yang lainnya, yang grey di music video dan yang yellow itu mereka juga udah show legs. Mungkin exception beberapa membernya celana panjang. Sorry. Jadi apalagi denim yang ini itu ditaruhnya di akhir lagu, the climax. So it's kind of a
apa ya, buat aku kayak like a yawn moment gitu loh. Yang pas aku lihat, apalagi tadi aku sempat mention lagunya sedikit flat, dan terus tiba-tiba look yang ini keluar, itu kayak oke, it's a similar silhouette. Jadi aku agak bored aja sama look yang ini. Dan aku bilang miss opportunities dan possibilities, maksud aku adalah kenapa enggak waist up, keep it like that, the tank top, the strapless corset, keep it. Cuman bawahannya kenapa enggak like a nice fitted high waisted 1970s bell bottom jeans, ya nggak sih? Karena menurut aku kan kalau misalnya semuanya pakai celana bell bottom itu lebih fresh secara visual, dan secara era juga lebih nyambung vibe-nya sama lagunya, you know. Makanya aku sedikit disappointed aja sama look yang ini. I think it's meh. So overall, Twice pada comeback-nya kali ini, for me it's good. Oke, of course, ini JYP salah satu big three, jadi pasti production-nya bakalan oke. But for my own personal taste, it's just so-so gitu ya, dari lagunya dan dari fashionnya. There are some great looks, especially the gray ones, but there are some look. Okay, apalagi yang individual di yellow dan di denim looks. So I wish for more experimenting dan pendewasaan selanjutnya dari Twice. Aku tahu pasti akan selalu ada ruang untuk mereka berevolusi ya, dan secara fashion untuk mereka look better. So overall, if I have to give it a score, it's probably like a 6.5 or 7. I think it's a solid 7, I think. Yeah. Oke, langsung sama closing ya. Oke, so guys, itu tadi fashion analysis dan review dari aku untuk comeback Twice yang kali ini. I can't stop me. Grazie per essere con noi. Don't forget to like, to subscribe, and push the notification bell button untuk dapat update-update lainnya dari kita. Ci vediamo alla prossima.